Hari ini kita juga tetap akan bahas di History Maker, agak panjang memang History Maker ini. Dan kita masih tetap fokus pada Lukas gitu ya. Lukas adalah seorang tabib. Dan banyak sekali di dalam kitab Lukas ini bicara kesembuhan gitu. Karena mungkin memang spesialisnya gitu ya. Nah hari ini kita juga akan belajar tentang seorang kisah. Dan saya kasih judul itu, Engkau Tuhan Pemulihku. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus bisa memulihkan kita semua? Amin. Oke, bacaannya dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Kita boleh bacanya bergantian ya. Saya akan bacakan yang genap, Bapak Ibu boleh baca yang ganjil. Ayat 10, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. 11. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." 13. Oke, boleh 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." 15. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? 17. Oke, jadi ketika saya baca ini Bapak Ibu boleh balik lagi di slide yang pertama. Kita menarik ya, yang satu lagi ayat, oke. Itu satu hal yang menarik bahwa Yesus ini adalah Yesus yang kemana-mana itu kalau hari Sabat atau hari biasa dia mengajar. Dan banyak orang datang kepada Yesus untuk minta kesembuhan gitu ya, minta pelepasan. Tetapi ternyata Yesus ini juga pribadi yang sangat memperhatikan orang gitu. Jadi kalau yang saya tahu ya, ada tiga kisah di mana Yesus itu yang melakukan inisiatif. Yang pertama, ketika Yesus sedang masuk ke dalam satu kota, kemudian Yesus melihat ada iring-iringan. Jadi ada seorang janda, dia punya anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya ini sudah meninggal gitu ya. Ibu itu diam aja, ibu itu nggak minta Tuhan Yesus bangkitkan, tetapi ketika mereka berpapasan, hati Yesus tergerak. Dia bilang berhenti, anak itu bangkit gitu ya. Bangkitlah kamu dan anak itu bangkit dan hidup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada satu orang yang sudah lumpuh. Jadi kalau misalnya di Yerusalem itu ada satu kolam Bethesda, di mana air itu akan digoncangkan oleh malaikat. Dan ketika air itu digoncangkan, semua orang berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam itu, untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi ada satu orang yang udah 38 tahun, dia selalu terlambat lah karena dia lumpuh gitu. Jadi orang udah pada masuk, dia masih terseok-seok di sana mencoba untuk masuk. Dan dia menunggu selama 38 tahun. Dan ketika dia mendengar Yesus ada gitu ya, dia juga tidak meminta, tetapi Yesus yang datang. Maukah kamu sembuh? Pertanyaan Yesus seperti itu, dan akhirnya dia disembuhkan. Jadi memang sekalipun kadang kita nggak minta, kita nggak ngobrol sama Tuhan, tapi Tuhan itu memperhatikan setiap kebutuhan kita, dan Dia ingin menolong kita, memulihkan kita. Nah hari ini kita belajar hari Sabat itu hari yang sangat-sangat dikuduskan gitu ya oleh para pemuka agama, orang-orang Farisi, imam-imam. Jadi Yesus seperti biasa mengajar. Kemudian ada seorang ibu-ibu gitu ya datang, diceritakan bahwa dia sudah diikat oleh iblis dan dia menderita begitu lama, 18 tahun. Anak aja udah punya KTP ya, 18 tahun ya. Jadi itu lama banget dan nggak ada hari-hari di mana dia bisa lega gitu ya. Jadi sampai diceritakan sampai dia itu bungkuk dan tidak bisa berdiri tegak. Bayangin ya, kita disuruh begini aja udah capek banget ya, setengah jam aja kita udah gemeteran kakinya. Itu 18 tahun itu saya nggak kebayang gitu lamanya seperti apa. Dan ketika Yesus mengajar melihat ibu itu, dia memanggil ibu itu, kemudian itu melihat, memanggil, kemudian dia meletakkan tangannya. Gitu. Jadi setiap daripada kita, mungkin kita merasa Tuhan nggak memperhatikan kita, tapi ternyata Tuhan itu melihat kita. Dan ketika dia melihat kita, dia memanggil kita. Dan ketika kita datang, ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Jadi ada respon-respon kita juga kita perlu lakukan. Gitu ya. Jadi kita ini kadang kita merasa bahwa Yesus itu lihat kita nggak sih, Yesus peduli nggak sih dengan kita? Yesus peduli dan Yesus memanggil. Sayangnya kadang ketika Yesus memanggil kita stuck, kita nggak mau bergerak. Tapi ibu ini mau, karena dia tahu Yesus itu bisa memulihkan dia. Dan ibu ini berani untuk jalan ke depan
dan disembuhkan oleh Tuhan. Boleh next? Tetapi ini satu hal yang baik ya, satu pekerjaan yang baik ketika Yesus menyembuhkan orang. Tetapi ada yang gusar ternyata. Ada yang, aduh kenapa sih dia datangnya hari Sabat, aduh kenapa sih dia disembuhkan di hari Sabat, gitu ya. Itu ada 6 hari loh, gitu ya. 6 hari kenapa sih lu nggak datang? Kenapa sih harus hari Sabat ini lu datang dan minta kesembuhan daripada Tuhan? Gitu ya. Kadang kita juga seperti itu, misalnya saya kerja Senin sampai Jumat gitu kan. Terus saya dapat Sabtu atau Minggu saya dapat WA dari bos saya misalnya gitu kan. Aduh, kenapa sih nggak Senin aja? Aduh, ntar aja kali. Ini weekend gitu ya. Ya karena kita itu hatinya masih bekerja gitu ya. Demikian juga lah para imam-imam ini gitu. Dan kemudian mereka ditegur gitu ya sama Tuhan ya. Hai orang-orang munafik, orang-orang yang bersandiwara gitu ya. Kalian ada orang membutuhkan bantuan, saya sembuhkan. Kok kalian marah-marah, sedangkan tuh ternak kalian aja, lembu kalian aja, kalau hari Sabat kalian tetap kasih mereka minum, gitu. Di contoh yang berikutnya, kalau anak kamu atau ternak kamu jatuh di dalam lubang, masa iya sih kamu biarin? Kenapa kamu harus menyelamatkan pada hari itu juga? Karena satu urgent, kedua memang karena kamu dekat, itu berharga bagi kamu. Makanya kamu mau sembuhkan. Demikian juga Tuhan gitu ya. Tuhan mau menyembuhkan kita saat ini ya saat ini gitu. Kenapa? Karena kita berharga di matanya Tuhan. Nah, perempuan itu sudah 18 tahun harus dilepaskan dari katanya karena ia adalah keturunan Abraham. Keturunan Abraham ini bicara tentang karena dia percaya siapa saya. Dia percaya kalau saya bisa menyembuhkan dia gitu. Jadi wanita ini dipulihkan. Tuhan sekali lagi gitu ya, Tuhan sangat powerful. Tetapi terkadang kita yang nggak percaya. Terkadang kita yang menutup kemungkinan dan Tuhan itu ya bekerja sesuai dengan batas yang kita berikan. Sejauh mana kita mau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah ibu ini percaya, ibu ini adalah keturunan Abraham, ibu ini percaya bahwa Yesus mampu dan Yesus lakukan dan dia pun pulih. Dan ketika dia berkata demikian, lawannya itu merasa malu, orang-orang yang tadi melawannya malu gitu. Dan banyak orang malah bersuka cita dan bahkan memuliakan Tuhan. Nah mungkin boleh next. Ini bicara Sabat gitu ya. Menurut para imam Farisi, hari Sabat adalah hari persiapan ibadah dan hari istirahat. Karena mereka sudah bekerja selama 6 hari. Ya 6 hari saya udah tiap hari ada, tiap hari mengajar, tiap hari begini, tiap hari begitu. Saya minta 1 hari aja untuk saya bisa istirahat. Gitu, karena itu orientasinya masih bekerja, bukan melayani. Bagi Yesus, ya Sabat itu berarti membebaskan perempuan itu daripada roh jahat. Karena selama 18 tahun perempuan ini terikat. Selama 18 tahun perempuan ini ibu ini tidak bisa tidur dengan tenang. Tetapi ketika pada hari Sabat itu ya Tuhan berikan Sabat bagi dia, yaitu istirahat, kebebasan. Di mana dia bisa tenang, dia tidak lagi bungkuk tetapi dia bisa berdiri tegak. Dan dia bisa tidur enak, gak perlu lagi kesana kemari gitu ya, gak perlu baring kiri baring kanan. Dan dia mengalami kebebasan baik secara jasmani maupun rohani. Dan saya percaya juga Yesus ingin menyembuhkan kita, memulihkan kita, dan membebaskan setiap kita tanpa terhalang ruang dan waktu. Boleh next? Nah, jadi apa sih penyakit gitu ya, dan bagaimana sih penyakit itu boleh ada dalam hidup kita? Itu yang pertama, imamat karena dosa kita. Karena memang ada kesalahan-kesalahan kita, udah ditegur Tuhan tapi kita masih nggak mau, dan akhirnya Tuhan memberikan ada demam, ada batuk gitu ya. Itu ada di dalam imamat 26:14-16. Kemudian dari iblis seperti Ayub. Gitu ya, Ayub nggak tahu apa-apa tapi dicobai oleh iblis, dikasih sakit kusta gitu ya, sakit bisul-bisul sehingga untuk ngetes gitu, untuk menguji bahwa apakah dia masih setia ketika kesehatannya pun diambil. Kemudian ada memang hukuman dan teguran daripada Tuhan, dan ada juga kesalahan manusia tersendiri. Gitu ya, udah tahu itu nggak boleh, udah tahu misalnya darah tinggi tapi tetap mau makan kambing gitu ya, udah tahu diabetes gitu kan, ini memicu diabetes, udah tahu punya genetiknya diabetes, masih juga beli cemilan, beli minuman-minuman yang bersoda gitu, yang punya manis-manis. Dan tujuannya apa sih? Untuk mendidik gitu ya. Banyak sekali kita baca kisah di Alkitab, orang-orang terkena sakit karena untuk mendidik. Salah satunya mungkin adiknya Musa, Miriam gitu ya, dia terkena kusta karena dia menegur Musa gitu, dan kustanya ini akhirnya ya Tuhan pakai supaya kamu jangan sembarangan gitu ya menghakimi orang. Terus kemudian yang kedua ada juga namanya Gehazi. Gehazi ini juga salah satu tokoh di Alkitab. Dia yang bantuin Elisa gitu. Jadi ada Elia, ada Elisa, kemudian ada Gehazi. Di mana ada waktu itu ada seorang pemimpin bala tentara namanya Naaman. Dia tuh sakit kusta. Kemudian dia disembuhkan gitu ya. Dia konsultasilah dengan
Elisa, kemudian Elisa kasih tahu apa yang dia harus lakukan. Ketika dia sudah lakukan, dia sembuh. Dan ketika dia mau memberikan persembahan untuk Elisa, Elisa menolak. Karena apa yang saya dapatkan secara cuma-cuma, saya berikan juga cuma-cuma. Kemudian Gehazi ini dengar, waduh ini ada orang penting nih, disembuhin mau kasih emas. Kalau Elisa nggak mau, gue mau deh gitu ya. Jadi dia udah pergi jauh, Naamannya si Gehazinya kejar. Terus Gehazi nanya, kenapa? Iya nih, kamu kan tadi udah disembuhkan, mana tadi persembahan-persembahannya gitu. Iya Elisa nanyain gitu, dia ngaku-ngaku lagi Elisa nanyain gitu ya. Akhirnya dikasih. Nah ketika dia terima, akhirnya dia kena kusta. Karena dia itu mengkorupsi lah ibaratnya ya, jadi dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan dia akhirnya terkena kusta. Jadi memang itu ada pembelajaran untuk mendidik. Kemudian untuk memuliakan Tuhan. Ini banyak sekali juga kisah-kisah di Alkitab yang Tuhan pakai sakitnya atau kekurangannya, kelemahan tubuhnya untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus lewat, kemudian ada seorang bayi masih buta gitu ya. Orang-orang udah sibuk gitu. Waduh, ini pasti maknya salah apa nih, bapaknya salah apa nih, dosa apa nih yang mereka perbuat. Sehingga anak ini akhirnya mengalami kelemahan tubuh seperti ini. Yesus tidak pernah menyalahkan dosa kita, tidak pernah mention gitu, tidak pernah menyebutkan apa kesalahan-kesalahan orang tuanya. Yesus hanya bilang gitu ya. Ya, oleh karena kelemahannya gitu ya, nanti Tuhan bisa bekerja lebih dahsyat lagi. Dan dia memang ada untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak sekali kita lihat kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan. Orang yang lumpuh, orang yang tangannya mati sebelah, orang yang tidak bisa melihat. Ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan, mereka membawa perkara yang luar biasa ini dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan bisa pakai itu untuk memuliakan namanya. Dan banyak juga penyakit-penyakit itu dimulai dari emosi-emosi kita yang negatif. Emosi apa sih yang negatif itu? Ada menyesal, ada marah, ada takut gagal, ada kepahitan. Dan hal itu bikin kita daya tahan tubuh kita rendah gitu ya. Kita punya akhirnya jadi sesak, akhirnya kita depresi. Nah, stres itu bisa mengakibatkan obesitas, sakit jantung, diabetes, Alzheimer, asma, bahkan depresi. Saya dulu ingat sekali nenek saya dulu ya. Nenek saya tuh dulu di usia yang mungkin 80 masih sehat, masih sangat-sangat sehat, tapi dia merasa ada sesuatu yang jalan dalam tubuhnya. Gitu. Dia masih bisa jalan, masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa pindah-pindah kota gitu ya. Kemudian karena dia penasaran apa ada di dalam tubuhnya, pergilah dia ke orang pintar gitu ya, biasa. Kata orang pintarnya, aduh nih lu sakit nih, lu jangan keluar negeri deh, ntar susah nggak bisa balik, kata dia gitu. Ntar lu meninggalnya di situ gitu ya kasarnya ya. Terus ya udah dia kan jadi takut ya, nggak berani. Terus tapi makin lama kok makin cepet gitu ya rasanya gitu ya, makin sesuatu itu kayaknya makin banyak udah kemana-mana perasaan dia seperti itu. Tapi dia masih sehat, masih oke. Terus akhirnya udahlah kita ke Pineng gitu ya, ke Pineng. Terus pulang dari Pineng diceritakan bahwa ya ternyata saya kena kanker stadium 4. Pulang langsung lemes, overthinking. Waduh, ini cucu saya bagaimana? Ini nanti saya bagaimana gitu. Begitu dia divonis langsung lemes. Padahal masih bisa jalan. Dalam 1 hari gitu ya bedanya ya. 1 hari dia masih segar, masih sehat, masih baik-baik aja. Begitu dia dengar vonis, dia langsung lemes, langsung harus pakai kursi roda, langsung mengalami penurunan yang begitu dahsyat gitu, sampai nggak bisa ngobrol dan segala macam. Dan saya lihat ya stres itu bisa sebegitu mengerikannya gitu ya. Dan banyak orang juga akhirnya, sekarang ini saya suka baca Twitter gitu ya, sekarang namanya X, dan banyak sekali orang-orang kehilangan pengharapan. Banyak orang sekali, ada mungkin karena kasusnya pinjol, ada mungkin kasusnya skripsi gitu ya. Makanya saya bilang sama anak-anak saya tuh yang lagi skripsian, kalian tolong jangan ngadi-ngadi gitu ya. Kalian harus tetap punya pengharapan, jangan sampai berpikiran pendek gitu ya dan selesai. Itu jangan sampai terlalu stres gitu. Karena ada yang seperti itu gitu ya, ada orang yang punya masalah sampai sedemikian rupa. Akhirnya nggak bisa berpikir panjang, akhirnya mengambil jalan pendek. Dan itu semuanya karena stres gitu. Jadi kita yang kenal Tuhan gitu ya, kita punya pengharapan, kita punya satu tempat di mana kita bisa terus maju gitu ya, terus percaya bahwa nggak mungkinlah Tuhan tinggalin kita, nggak mungkinlah Tuhan biarin aku seperti ini gitu. Dan biarlah kekuatan itu, pengharapan kita di dalam Tuhan membuat kita tetap hidup dan bahkan justru berdampak bagi banyak orang. Boleh next? Ini ada 4 poin yang kita bisa pelajari bersama. Yang pertama, beritakan tentang Injil Kerajaan Allah. Ini baik kita sebagai pelaku atau kita sebagai orang yang membutuhkan pertolongan. Itu yang pertama, memang Tuhan sudah memberikan kita
tanda-tanda. Ini bicara tentang pengutusan Tuhan gitu ya. Ketika Tuhan sudah mau ke surga dan dia mengutus murid-muridnya. Dan saya percaya hal itu juga Tuhan lakukan dalam setiap daripada kita. Setiap kita berjalan kita dikasih tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda orang percaya. Di sini dijelaskan banyak sekali. Kita mulai bisa berbahasa-bahasa yang baru. Kita bisa mengusir-ngusir setan. Kita kalau minum racun pun kita tidak mati. Kita bisa memegang ular dan kita bisa menyembuhkan orang dengan tumpang tangan kita gitu ya. Walaupun mungkin pada prakteknya masih takut, saya juga masih takut Bapak Ibu, itu ya. Ketika saya dengar, aduh ini sakit, saya selalu takut, aduh Tuhan gimana saya mau berdoa ya, gimana kalau saya doa dia lewat Tuhan, kalau dia sehat sih lumayan gitu ya, saya masih yakin. Tapi udah, ketika saya baca dan saya pelajari ternyata itu bukan pada saya gitu ya. Kemudian yang kedua itu penumpangan tangan. Jadi ketika kita tumpang tangan, ketika kita berdoa untuk orang lain kita selalu tumpang tangan kan. Yang pertama ternyata kita menyalurkan kuasa kesembuhan gitu dan gambarannya tuh seperti kabel gitu ya. Jadi setiap kita adalah kabel dan kita cuma ngelanjutin aja gitu kuasa penyembuhan itu. Jadi tidak perlu bergumul gitu ya. Ini benar apa enggak ya? Gue doa gue benar apa enggak ya? Aduh takut nanti dia begini begitu. Enggak, bagian kita bukan bagian bergumul. Bagian kita ya hanya lanjutkan apa yang daripada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa yakin karena kita nempel sama Tuhan. Gitu, apa yang daripada Tuhan kita lanjutkan. Kemudian juga bicara tentang otoritas. Itu yang otoritas adalah berarti kita harus menyadari bahwa Tuhan sudah kasih kita otoritas dan roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Gitu ya, sehingga memang ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Gitu ya, tadi kita bisa lihat ada ibu yang bungkuk ternyata dia diikat oleh si jahat. Terus kemudian kita bisa lihat juga ada orang yang datang kepada Yesus yang anaknya juga kemasukan si jahat sampai bolak-balik, sampai melempar dirinya ke api, sampai sedemikian rupa. Gitu ya, kalau kita nggak punya otoritas ya akan susah. Tetapi kalau kita dikasih otoritas dan kita lanjutkan otoritas itu, berarti kita tahu dari mana, dari Tuhan. Dan Tuhan itu jauh lebih besar daripada roh-roh yang tadi, merasuki anak-anak, merasuki ibu-ibu, merasuki bapak-bapak itu tadi. Kemudian sabar dalam proses. Saya percaya ketika kita ya berdoa kita pengen hasil yang instan gitu ya. Ketika kita sedang sakit kita pengen kalau bisa begitu misalnya yang buta gitu ya, begitu merem sebentar langsung bisa terlihat semua. Ya Tuhan bisa bekerja dengan cara yang seperti itu. Tapi Tuhan juga bisa bekerja dalam satu hal yang membutuhkan proses. Seperti tadi Naaman juga dapat tugas gitu daripada Elisa, kalau kamu mau sembuh daripada kustamu, kamu harus masuk ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu digambarkan sebagai sungai yang paling kotor. Gitu ya, seorang pemimpin gitu ya, seorang kepala TNI disuruh masuk ke dalam kali jodoh gitu misalnya kan, dia kan ogah ya, nggak mau. Tapi ya Tuhan ajarkan dia untuk merendahkan dirinya, gitu ya, merendahkan hatinya, dan dia harus lakukan itu 7 kali, gitu. Mungkin kalau saya dibayangkan saya tuh 7 kali baru pulih gitu ya, kalau 1 sampai 6 mungkin dia nggak pulih. Kalau kita mungkin, kalau saya misalnya saya kena kusta, saya dikasih, kamu harus 7 kali. Ketika saya nyelam ke 6 dan nggak sembuh-sembuh, mungkin udah curiga. Bener gak sih udah 6 kali nih celap-celup kagak bisa-bisa juga. Jadi, tetapi Naaman taat. Dia lakukan sampai 7 kali. Dan yang ke-7 dia pulih. Gitu. Demikian juga orang-orang yang kita lihat gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan selama bertahun-tahun. Gitu. Gak usah bicara di Alkitab, di dalam kehidupan nyata pun kita temukan orang seperti itu. Orang yang mungkin menanggung sakitnya sampai tadi, ada yang 18 tahun, 38 tahun. Tapi mereka tidak menyerah, gitu ya. Kita selalu melihat setiap daripada kisah-kisah di Alkitab ini mereka nggak pernah namanya putus asa. 38 tahun nongkrong di situ, itu bukan waktu yang cepat gitu ya. Itu waktu yang lama, tapi dia tetap percaya akan ada kesembuhan. Kenapa dia masih ada di situ? Karena dia percaya ada kesembuhan. Ketika ada seorang namanya Bartimeus, dia juga duduk udah buta lama, diceritakan juga sudah buta lama, dan dia dengar ada Yesus, dia langsung panggil, karena dia percaya bahwa Yesus ada, gitu ya. Kalau misalnya seseorang sudah nggak punya pengharapan, mau Yesus lewat 20 kali juga dia nggak akan panggil, karena dia udah keburu. Nggak mungkin. Udah gue udah 35 tahun di sini nggak mungkin ada yang mau datang dan sembuhkan. Tapi orang-orang ini masih orang-orang yang punya pengharapan. Demikian juga kita. Kalau Tuhan izinkan kita menunggu dalam proses, ya Tuhan pasti akan bantu, Tuhan pasti akan nolong. Dan dalam prosesnya sekali lagi tidak mudah gitu, tetapi ya ketika kita punya pengharapan dalam Tuhan, nggak ada yang sia-sia. Gitu ya. Kemudian yang keempat, perkatakan iman. Mulut kita ini sangat-sangat berbahaya gitu ya, sangat-sangat bisa dipakai untuk membangun, bisa juga untuk menghancurkan hidup orang lain.
Jadi hidup dan mati itu ada di kuasa lidah. Dan apapun yang kita katakan suatu hari itu nanti akan dinilai, gitu, akan diukur. Perkataan yang baik atau perkataan yang buruk. Tapi yang menarik di Efesus 4:29 mencatat gitu ya, perkataan yang baik untuk membangun, memberikan kasih karunia pada orang yang mendengarkannya. Itu seringkali kita mungkin ngomongnya nggak benar ya gitu ya. Saya juga masih suka jatuh di sini gitu ya. Kadang emosi, kadang bercandaannya suka kelewatan batas, akhirnya justru jatuhnya nggak baik gitu. Dan akhirnya saya belajar terus gitu bahwa ternyata ya Tuhan kasih kita mulut gitu ya. Tuhan kasih kita bisa berkata-kata ya karena Tuhan mau pakai itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membangkitkan hidup. Boleh next? Nah ini ada satu, pasti Bapak Ibu juga mungkin udah sering dengar gitu ya. Ini ada hidden message in water. Jadi ada seorang peneliti gitu, dia pakai sampel air gitu ya, ada sampel air dibagi dua, satu sampel air ini dikasih terus kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, dikasih denger lagu rohani, dikasih musik yang jazz gitu, musik yang soul gitu ya, musik-musik yang enak untuk didengar. Kemudian di satu air lagi dikasih kata-kata makian, kata-kata yang enggak bagus, kata-kata yang membangkitkan amarah, dikasih musik metal dan segala macam. Kemudian hasilnya kita bisa lihat, yang baik itu hasilnya kelihatan bagus gitu ya. Sedangkan yang kurang baik tuh, ada heavy metal musik, I will kill you, aku akan bunuh kamu bodoh, hasilnya itu enggak jelas gitu. Jadi di air aja itu bisa seperti itu gitu ya, bagaimana dengan hati manusia gitu ya. Ketika kita dibicarakan hal-hal yang baik, itu kita justru akan menjadi baik gitu. Saya selalu percaya bahwa imanilah gitu ya apa yang kamu perkatakan gitu kan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi ya itu sesuai lah dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita mau gitu. Jadi jangan pernah menggunakan perkataan kita untuk menghancurkan orang lain. Bayangin air aja bisa loh, bikin molekul-molekul yang sangat bagus, sangat cantik. Dan ini luar biasa. Nah itu tadi yang sebelum, kalau yang belakang kan kalau memang orang Jepang tuh ini ya, selain Shinto memang mereka Buddha gitu ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah mendengar lagu-lagunya agama Buddha, doa-doa Buddha tuh. Yang tadinya nggak kelihatan keruh menjadi satu hal yang bagus. Itu jadi ya kita harus lebih berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Boleh next? Jadi gimana sih caranya gitu ya? Gimana sih kita bisa berhenti atau mungkin setiap daripada kita mungkin ada yang bergumul gitu kan. Aduh, omongan yang keluar dari mulutku bukan omongan-omongan yang baik, bukan omongan-omongan yang membangun. Yuk kita bangun sama-sama. Yang pertama ya kita jaga hati gitu kan, dari hati kita terpancar kehidupan, isi terus dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua kita seleksi apa yang kita dengar gitu ya. Akan banyak sekali suara yang ada di sekitar kita dan kita harus memilih yang mana yang kita dengar, yang mana yang kita nggak dengar. Karena apa yang kita sering dengar, iman itu timbul dari pendengaran kan. Jadi apa yang sering kita dengar itu yang secara tidak langsung kebiasaan. Gitu dulu saya jarang sekali yang ngomong yang aneh-aneh. Akhirnya saya main Mobile Legend, ya main Mobile Legend. Saya dimaki, karena saya beban ceritanya ya. Jadi saya dimaki, baca-baca. Kadang ada yang pakai voice. Bego banget sih ini yang main, beban banget sih lu, gitu. Lama-lama saya jadi melakukan hal yang sama, gitu. Ketika saya lihat ada yang lebih parah dari saya mainnya, wah beban nih, gitu ya. Dan akhirnya saya berhenti, saya nggak lanjut lagi main. Karena hal itu saya tahu akan mempengaruhi saya. Jadi kita harus mulai seleksi gitu apa yang boleh masuk dalam hati kita. Karena iman itu mulai dari pendengaran, gitu ya. Apa yang kita dengar secara tidak langsung mempengaruhi alam sadar kita. Kemudian kita mulai berpikir sebelum berkata-kata. Ini juga kadang kita terlalu dekat sama orang, kita nggak berpikir lagi ngomong sama dia, gitu. Tetapi perlu gitu. Apakah ini betul, gitu ya? Apa yang kita bicarakan ini betul? Apakah yang kita bicarakan ini perlu disampaikan, gitu ya? Apakah ini justru baik, gitu ya? Kalau kita sampaikan, apakah ini bisa menyakiti hati orang apa enggak? Kita harus mulai berhati-hati dalam berkata-kata. Dan dapatkan kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat ingin menolong kita. Tuhan yang sangat penuh dengan hikmat. Ketika kita mungkin bingung memberikan apa sih balasan gitu ya, ketika mungkin ada yang curhat sama kita, terus kemudian kita bingung bagaimana kita harus membalas, minta sama Tuhan. Biar Tuhan yang membantu kita untuk kasih kata-kata penuh hikmat, kasih kata-kata penuh kasih, supaya kita bisa merespon dengan benar. Gitu ya. Dalam artian kita tidak membajakan mereka, tetapi kita juga tidak menghakimi mereka. Gitu. Dan itu nggak bisa kita dapatkan dari mana-mana gitu ya, karena hikmat itu memang daripada Tuhan. Jadi memang harus dekat dengan Tuhan.
Kemudian kita katakan perkatakan iman gitu ya, afirmasi dalam hidup kita. Seringkali kita di sini, apalagi kalau di Asia tuh bukan budaya yang suka komplimen ya, suka kasih puji-pujian ya, gitu ya. Tapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Setiap pagi mungkin bisa bilang, setiap pagi tuh kalau misalnya saya mau khotbah tuh saya bisa begitu tuh. Aduh Tuhan, takut ya dalam hati ya, tapi saya bisa. Ingat yang kamu sharingkan bukan tentang diri kamu, tapi tentang Tuhan. Tentang Tuhan, kamu bisa. Hal-hal seperti yang kita harus lakukan. Gitu. Karena diri kita sendiri adalah motivator terkuat di dalam diri kita, gitu ya, untuk kita. Kita harus mulai perkatakan iman, kita perkatakan hal-hal yang baik. Yang penting kita percaya dulu. Karena terkadang ya itu iman itu ya kita harus percaya dulu baru itu terjadi. Kemudian terakhir perkatakan kebenaran. Bapak Ibu tenang aja, kebenaran itu adalah sesuatu yang harusnya gitu ya membawa kasih bukan pertengkaran. Yang harusnya mendatangkan optimisme bukan pesimisme. Yang harusnya menebarkan kekuatan bukan kekhawatiran. Gitu ya. Jadi katakanlah kebenaran sekalipun itu sulit gitu ya, sekalipun itu susah. Gitu, tetapi Tuhan mau kita belajar. Ketika kamu membicarakan sesuatu yang benar, hal-hal itulah hal-hal yang membangun, hal-hal itulah yang mendatangkan optimisme, hal-hal itulah yang membawa damai sejahtera. Amin Bapak Ibu, kita siap menjaga lisan kita. Amin. Oke, kita siap percaya terus ya dengan Tuhan bahwa Tuhan bisa memulihkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oke, dan next kita izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh berbicara kepada setiap daripada kami dan Engkau boleh mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang luar biasa.